pintaran, tetapi saya percaya bahwa kita mau menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan sama-sama. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan, yang Bapak Ibu juga bisa lihat di depan, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, ini cerita yang sudah sering kita dengar, Matius 2, ya, ditutup di ayat 12, bagaimana para orang Majus yang datang kepada bayi Yesus ketika Yesus lahir. Sebelum mereka sampai kepada Yesus, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 2, di situ dijelaskan bagaimana mereka sempat datang dan menceritakan tentang apa yang sedang terjadi kepada Raja Herodes, betul? Dan ketika Raja Herodes diberitahukan bahwa ada tertulis bahwa akan datang dan lahir seorang raja Yahudi, bahwa orang Yahudi itu bukanlah yang terkecil kaumnya, bahkan akan ada seorang raja yang besar yang akan lahir. Dan orang Majus datang dan ngomong sama Raja Herodes, dan apa yang terjadi? Reaksinya Raja Herodes tentu menjadi kaget, bahwa dia menjadi khawatir bahwa akan ada raja yang lebih besar, sehingga dia pesan sama orang Majus itu, kalian tolong cari bayi itu yang dikatakan akan menjadi raja, dan nanti setelah kalian temukan, kalian kasih tahu sama saya. Kira-kira seperti itu, betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi ketika para orang Majus itu sudah mengatakan iya kepada Raja Herodes, dan mereka cari dan mengikuti bintang, dan bintang itu berhenti tepat di atas kandang domba di mana Yesus ada di dalamnya, dan mereka memberikan persembahan emas, perak, kemenyan dan mur dan lain sebagainya, barang-barang yang berharga. Setelah mereka bertemu dan mereka menyembah bayi Yesus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan peringatan bahwa jangan pulang melalui jalan yang sama. Artinya ada satu peringatan bagi para orang Majus ini untuk tidak melaporkan kembali kepada Raja Herodes di mana letak dan posisi daripada bayi Yesus Kristus tersebut. Nah, pada hari ini saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dan juga khususnya sebagai guru-guru agama Kristen, kita sudah sering menceritakan, mengajarkan, dan memberitahukan kepada para murid-murid kita bagaimana membentuk mereka menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang terus hidup di dalam pemeliharaan dan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana ada sesuatu yang dirubahkan melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Maka saya waktu pertama kali mendengar bahwa tema Natal tahun ini khususnya di PGI, yaitu tentang bagaimana temanya lah, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, saya sempat juga berpikir agak bingung, karena ini adalah merupakan lain atau ayat daripada suatu Matius 2 ayat 12 bagian B khususnya. Jadi ayat diambil dijadikan tema, tetapi cukup bingung. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika dalam perenungan saya berpikir, apa kira-kira yang harus disampaikan? Maka saya percaya bahwa kalau di gereja kami di GBI dikatakan bahwa kedatangan Yesus merubah jalan hidupku, kira-kira seperti itu. Maka kalau kita lihat rentetan dan kronologis cerita tentang bagaimana orang Majus ini datang, pertama mereka kepada Herodes menghadap, menceritakan, dan mereka mendapatkan perintah dan instruksi yang jelas, yaitu ketika nanti kalian sudah ketemu, tolong kembali lagi kepada saya dan cerita dan kasih tahu di mana bayi itu berada. Tetapi yang terjadi adalah suatu perubahan. Ketika mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus, mereka diperingatkan. Tidak ditulis diperingatkan oleh siapa, tapi saya percaya mungkin malaikat atau juga oleh Roh Kudus, agar mereka tidak kembali kepada Herodes, tapi mereka pulang melalui jalan yang lain. Artinya apa? Ada perubahan yang terjadi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak peduli sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, pertanyaannya adalah, apakah kita mengalami perubahan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, orang Kristen? Tadi saya katakan saya cukup grogi khotbah di depan para guru.
Karena saya sangat menghargai dan mengapresiasi profesi guru. Saya lahir dan besar di Sorong di Papua. Sejak kecil saya SD, SMP, dan SMA di sekolah negeri. Dan saya betul-betul menikmati bagaimana ketika dulu sekolah dan mengikuti pelajaran agama Kristen, khususnya waktu masih di Papua, di Sorong. Karena di sana tentu mayoritas agama Kristen. Dan ketika datang Natal, kami bersama-sama murid dengan penuh sukacita mempersiapkan acara dan lain sebagainya. Ketika saya SMA, lulus SMP, pindah di Jakarta, SMA di Cibubur, sekolah negeri. Ada guru agama Kristen, tetapi memang lebih banyak mayoritas yang saudara sepupu kita. Tetapi tetap dapat menikmati. Bagaimana juga saya juga menikmati guru-guru sekolah minggu ketika kecil-kecil. Saya bersama dengan kakak dan adik-adik saya, kami masih kecil. Mama bangunkan kami untuk hari Minggu, ayo bangun pergi jalan sekolah minggu. Dan kami berempat pegangan tangan jalan kaki pergi ke sekolah minggu. Dan saya betapa mengerti bahwa guru-guru punya peranan penting di dalam menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, yang sebenarnya nanti tanpa disadari itu memberikan satu keteguhan dan kekuatan di masa depan anak-anak yang dididik. Amin. Maka Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengajar, ya tadi dalam doa dikatakan agar kita bisa lebih lagi, bukan hanya guru sebagai melayani, tetapi juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih kepada anak-anak. Bapak Ibu sedang menanamkan dan sedang menanam benih buat anak-anak yang sedang dididik hari-hari ini untuk menghadapi masa depan mereka. Karena kebenaran-kebenaran firman Allah dan kebenaran kerajaan Allah sangat penting ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi yang informasi begitu cepat, hanya di ujung genggaman tangan mereka, ya betul ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara pun sekarang lagi duduk di gereja, bisa saja lagi sambil chatting, lagi buka Facebook mungkin. Gak apa-apa, tapi jangan lupa upload dan tag nama saya. Tetapi itulah perkembangan zaman, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hentikan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman kepada anak-anak kita. Anak saya 2 orang perempuan, jauh kuliah di Kanada. Waktu itu masih sendiri, yang pertama tentu khawatir anak perempuan. Tetapi saya percaya kita tidak bisa memantau anak-anak kita juga 24 hours a day, kan? Tidak bisa 24 jam. Tetapi kita punya Tuhan yang tadi kita nyanyi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Saya mau tanya, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah hitung nggak? Atau tahu nggak ketika rambutnya rontok? Nggak ada kan? Ketika kita mandi, kita lihat di saluran pembuangan, kadang-kadang ada rambut kita rontok di situ, kita nggak hitung juga. Saya kalau lihat foto saya, kadang kalau dari belakang saya lihat sudah mulai tipis rambut saya di sini. Saya bilang, apakah ini pertanda saya sudah tua? Ya iya pasti, kita kan semakin tua. Walaupun saya kelihatan masih cocok sebagai kakak kelas anak-anak saya. Yang setuju katakan amin. Ya karena ketika saya katakan anak saya sudah kuliah semester 5, banyak orang kaget. Hah? Papanya kayak masih semester 7. Ya, tapi saya percaya bahwa itulah Tuhan kita, dahsyat luar biasa. Dia Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Nah, sebagai orang percaya, kita itu harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhanlah yang mendirect kita, agar Tuhanlah yang mengarahkan kita di dalam segala hal dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu jalan yang benar untuk kita ambil di tengah-tengah belantara kehidupan yang kadang-kadang tidak menentu arah dan tujuannya. Seperti bagaimana bangsa Israel yang mereka terlunta-lunta di padang gurun 40 tahun menuju kepada tanah perjanjian, tetapi saya percaya di situ pun Tuhan hadir bagi mereka. Ternyata bukan masalah cepat sampainya, tetapi ternyata bagaimana Tuhan dapat memproses mereka agar mereka dapat lulus di dalam setiap ujian dalam hidup.
Ada banyak orang Kristen maunya serba instan. Ketika ada masalah maunya cepat selesai. Ternyata kita lupa bahwa Tuhan mungkin sedang mengizinkan masalah dan pergumulan terjadi, dan kita alami dalam hidup kita, sedang diproses dan dididik kita untuk apa? Untuk menjadi semakin dewasa dan mengandungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, penilaian pribadi kita tentang perjalanan hidup kita mungkin saja membuat kita akan tersesat. Ya, tetapi kalau lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, dalam slide berikutnya, Amsal 3 pasal 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maka ayat ini memberikan kita beberapa cara untuk menerima arahan dari Tuhan. Untuk apa? Berjalan di dalam arah yang sudah Tuhan tetapkan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Raja Herodes ingin agar orang Majus itu kembali kepada dia dan kasih tahu di mana posisi dan letak daripada bayi Yesus. Tetapi ketika mereka berjumpa dan bertemu dengan Yesus, ternyata ada perubahan terjadi. Mereka kembali melalui jalan yang lain. Nah, mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka poin pertama pagi hari ini yang membuat kita agar kita bisa dapat berjalan kepada arah yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki adalah, saudara, percayalah kepada Tuhan. Langkah pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka hal ini artinya kita harus betul-betul beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Dia punya rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan yang Tuhan mau apa? Tuhan ingin agar kita hidup di dalam kesejahteraan, di dalam damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya senang sekali menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya punya cita-cita menjadi arsitek, Bapak Ibu. Maka saya setelah lulus SMA di SMA Negeri 99 di Cibubur. Dulu kita teman-teman sebutnya itu SMA kita itu SMA Sekutu. Kenapa Sekutu? Karena Sekutu itu 100 kurang 1, 99. Jadi setelah lulus SMA di situ, saya sempat kuliah jurusan arsitektur. Tetapi saya tidak bisa melanjutkan kuliah saya karena nggak punya uang lagi. Akhirnya hanya kuliah 1,5 semester. Dan di usia 19 tahun saya harus cari kerja supaya dapat menghidupi mama, kakak saya lagi kuliah di Bandung, adik-adik saya masih sekolah. Papa sudah meninggalkan mama dan meninggalkan kami. Dia tidak lagi menghidupi kami dan saya sebagai anak laki-laki satu-satunya harus mengambil tanggung jawab seorang ayah. Usia 19 tahun saya mulai bekerja. Saya tinggalkan mimpi saya menjadi seorang arsitek. Saya bekerja, saya tinggal dulu di Keranggan, Bapak Ibu tahu Keranggan. Jalan raya alternatif Cibubur, dulu nggak padat kayak begini sekarang. Dulu masih tanah merah. Kalau mau ke situ lewat ujung aspal, kalau nggak lewat kuburan Pondok Ranggon. Jadi saya kerjanya di daerah Tubagus Angke Jelambar, tinggalnya di Keranggan. Jauh kan? Itu tahun 96. Dan akhirnya dari yang nggak tahu apa-apa, usia muda 19 tahun, belum pernah kerja. Di tahun kedua, memasuki tahun ketiga, saya diangkat menjadi manajer di kantor itu dari yang nggak tahu apa-apa. Lalu masuklah di tahun ketiga, seorang pelamar, seorang wanita baru juntak tadi itu. Yang akhirnya saya menyatakan saya suka dan dia bilang dia mau pacaran tapi buat nikah. Ternyata dia orang Priuk, tinggal di sini, gerejanya di sini. Dari SD di sini, ya. Ya mereka juga sudah kenal dekat dengan kepala sekolah di sini, Pak Maringan, ya keluarga Tampu Bolon, ya dan juga Om Yori Tasik di sini. Dan akhirnya saya pikir ya kalau misalnya saya
nikah masih muda sih ya. Cuma saya takut nih, saya tahu ada teman kantor saya juga naksir sama dia. Jadi kalau saya bilang saya nggak siap, saya tahu nih bakal diembat nih sama teman saya. Jadi akhirnya saya bilang oke lah siap. Ya, nanti juga lu lupa lah ya. Ternyata enggak, nagih terus. Nah, orang tua dia pensiunan polisi. Mama saya ya nggak punya uang, nggak pernah bekerja, selalu menjadi ibu rumah tangga. Dan saya bilang bagaimana kalau begini, kalau mau nikah, kita berdua keluar aja dari perusahaan ini, resign, lalu kita coba bangun usaha sama-sama. Masih pacaran loh waktu itu. Dan akhirnya kami sepakat ngajukan resign, tetapi bos sempat marah katanya karena ini si Boru juta nih, maka si Jeffrey jadi rusak. Udah biar aja nih dia keluar, Jeffrey harus tetap kerja. Karena saya punya customer paling banyak di perusahaan itu. Tapi karena cinta itu buta Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya oke, pokoknya kita resign. Dan singkat cerita kami mulai usaha sama-sama di rumahnya dia di sini, Jalan Swasembada sini, di ruang tamu. Masih pacaran tahun 2001 awal. Lalu akhirnya 2001 bulan Desember kami bisa menikah. Dan usaha yang dimulai dari hanya sekedar niat cari modal nikah sampai detik ini masih ada Bapak Ibu. Bahkan kami punya kantor di Singapura hari ini. Nah, saya bukan mau menyombongkan atau menceritakan tentang itu, tapi poinnya adalah begini. Terkadang kita mengikuti apa yang kita mau tanpa berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Maka saya katakan, Tuhan, aku percaya bahwa rancangan-Mu tentang saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dari usia muda mungkin saya tidak bisa mengalami dunia kuliah dan tidak bisa punya kesempatan untuk kuliah. Tapi saya percaya bagi Tuhan itu bukan yang utama. Saya percaya bahwa hikmat Tuhan lebih penting dan utama dari segalanya. Dan saya bersyukur saya masih bisa sekolah dari TK sampai SMA. Kalaupun kuliah ya sekarang saya masih kuliah karena ya baru punya uang dan punya waktu. Karena waktu dulu setelah jadi pengusaha akhirnya diberkati Tuhan dan lupa mau belajar. Tetapi sekarang saya sudah mau lulus sih, sebenarnya doakan supaya lulus ya Bapak Ibu. Sekolah Tinggi Teologi di Petamburan sudah dari 2018 ya, dan mudah-mudahan insya Allah lulus. Ya, jadi kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih baik dari apa yang kita rancangkan. Nah, ada sebuah quotes dari seorang bernama Ken Sande. Dia berkata, ini karena tadi ada ragam bahasa, jadi saya ambil ada sedikit bahasa Inggris ya. Di situ dikatakan, trusting God does not mean believing He will do what you want, but rather believing He will do everything He knows is good. Yang artinya, mempercayai Tuhan bukan berarti kita percaya bahwa Dia akan melakukan apa yang kita mau, tetapi lebih kepada kepercayaan kepada bahwa Dia akan melakukan semuanya apa yang Dia tahu adalah baik bagi setiap kita. Amin. Kadang-kadang kan kita paksa Tuhan dengan apa yang kita mau. Firman Tuhan jelas berkata, kehendakku bukanlah kehendakmu, rancanganku bukanlah rancanganmu Tuhan. Kadang-kadang kita berlagak lebih pintar daripada Tuhan. Tetapi pagi hari ini pesan Tuhan jelas, percayalah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Harus seperti pemazmur yang berkata, mataku tertuju kepadamu. Segala kepintaran kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, kita tinggalkan dulu. Tapi kita mau agar apa? Hikmat Tuhan itulah yang paling utama bagi hidup kita. Percaya sama Tuhan. Jangan percaya kepada yang lain, percaya kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi orang-orang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menerima arahan dari Tuhan untuk berjalan dalam arah yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai orang Majus, diarahkan Tuhan untuk pulang melalui jalan yang lain. Yang kedua, Tuhan mau agar kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri.
Seperti tadi yang saya katakan, seringkali kita coba paksa Tuhan dengan apa yang kita mau. Tapi kita tidak menyadari bahwa hidup ini aja sebenarnya kan adalah kepercayaan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan kasih dalam hidup ini juga adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa kita yang hebat. Aku bisa ini karena saya bisa punya banyak harta misalnya, itu karena usaha saya. Saya bisa meraih, punya gelar ini dan itu, menjabat dalam suatu posisi tertentu, itu karena kerja keras saya. Kita lupa bahwa ternyata Tuhan taruh kita dalam hidup ini, Tuhan sudah punya tujuan dan Tuhan sudah atur. Dikatakan firman Tuhan jelas, jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah merancang dan menenun hidup kita. Ketika kita adalah rahim ibu kita, Tuhan juga sudah menentukan dan merancangkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebagai orang percaya kita seringkali terjebak di dalam apa? Dalam konflik pilihan antara hikmat Allah dan hikmat dunia. Bagaimana kemampuan manusia sudah begitu berkembang sehingga hampir setiap saat, setiap masalah akan selalu dicoba secara rasio, secara logika, penyelidikan ilmiah dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya kita cenderung menutup masukan-masukan dan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Tentu ini sangat kita sayangkan. Ingatlah bahwa Amsal 14 ayat 12 berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Orang Majus pada saat itu sebelum bertemu Yesus, perintahnya jelas bahwa mereka akan kembali kepada Herodes, melaporkan kepada Herodes di mana bayi Yesus. Tapi ketika mereka bertemu Yesus, terjadi perubahan. Kita juga harus seperti itu. Kalau dulu belum kenal Tuhan, kalau dulu belum percaya sama Tuhan, kita merasa kitalah yang paling hebat, kita merasa kita paling pintar. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Dia dan semakin mengenal Dia, maka kita harus menyadari bahwa ternyata hidupku adalah semuanya berasal dari Tuhan. Maka pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sudah berapa lama kita jadi Kristen, kita harus semakin mengenal Dia. Jangan di gereja aja kita sering nyanyi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku bisa nangis kalau nyanyi itu, tapi kelakuan gak berubah-ubah. Seharusnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Dia, kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Semakin kita menyadari bahwa kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan sebab karena Dialah yang ada dalam kita, seperti Rasul Paulus bilang, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita menyadari semua pencapaian kita, semua perolehan yang sudah kita raih dalam hidup, semua yang sudah kita dapatkan dan kita miliki saat ini, itu berasal dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan saya kasihi, kita harus bersandar kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Yesaya 55 ayat 9 berkata dengan jelas, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Kita ini terbatas sekali Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat terbatas. Kita kalau kena sakit demam sedikit aja sudah terkapar di tempat tidur, betul ya Bapak Ibu ya? Udah lemah badan kita. Lalu kalau lagi sehat, lalu semua mau lakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau sakit sedikit sudah terkapar, lalu kita berkata saya hebat, saya luar biasa, saya paling pintar. Hidup ini adalah anugerah. Oleh sebab itu semua kepercayaan yang Tuhan berikan, mari kita mau maksimalkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya para guru sudah menjadi berkat buat anak-anak didik. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan selama ini mungkin puluhan tahun, berdedikasi dan mendedikasikan diri untuk sebagai pengajar,
itu tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah mewarnai hidup daripada anak-anak. Kita kan juga dulu pernah sekolah kan Bapak Ibu kan. Bagaimana peran guru itu sebenarnya tentu sangat banyak Bapak Ibu Saudara berpengaruh dan berdampak dalam hidup kita. Ya. Apalagi kalau ada yang jadi idola guru kita di sekolah, kita menjadi seperti itu. Maka Bapak Ibu ini menjadi role model sebenarnya buat para murid-murid. Maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Kalau ketiga biasanya semua mulai duduknya dibenerin, mulai ya, oh puji Tuhan nih Bapak Pendeta khotbah lama sekali. Ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat hidup, berjalan dan menerima arahan dari Tuhan untuk berjalan dalam arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus akui Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Nah, di sini saudara, Tuhan sedang menyampaikan undangan buat setiap kita untuk apa? Untuk kita datang berseru dan berdoa kepada Dia, dengan adanya jaminan bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa dan seruan dan permintaan setiap kita. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan menunjukkan kepada kita rahasia besar yang berkaitan dengan perjalanan dalam hidup kita. Maka mari kita mau akui Dia dalam kehidupan kita. Kita harus akui Tuhan dalam segala hal, dalam segala cara kita. Minta nasihat Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Sekecil apapun masalah kita, Tuhan ada di dalamnya. Tanya semuanya sama Tuhan. Seorang bernama Oliver Powell, dia berkata, "Pray with love and trust that God always answers prayers." Berdoalah di dalam kasih dan percayalah bahwa Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kita. Tapi saudara juga jangan salah, ketika Tuhan menjawab doa kita tidak selalu juga iya. Betul ya? Kalau Tuhan bilang tidak, itu juga jawaban Tuhan. Tapi seringkali kan kita mau mendirect Tuhan, kita mau mengarahkan Tuhan untuk selalu ikutin apa yang menjadi maunya kita. Kalau Tuhan bilang iya, ya bagus berarti. Tetapi ketika Tuhan juga bilang tidak, jangan langsung kita kecewa. Karena saya percaya Tuhan tahu ada sesuatu yang lebih baik buat setiap kita. Kadang-kadang Tuhan juga nggak jawab, tapi Tuhan bilang tunggu ya. Tuhan mau agar apa? Nikmati dulu prosesnya. Nikmati dulu ujian yang sedang aku izinkan terjadi dalam hidupmu. Dan aku sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik buat engkau. Saya percaya semua manusia punya masalah, ya betul ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada yang nggak pernah punya masalah, saya salut loh Bapak Ibu. Mau datang ibadah Natal di sini aja pasti saya lihat semua pakai banyak pakai kebaya, itu juga masalah. Atasannya warna apa, lalu kainnya bawahannya warna apa, kan harus di matchingin ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau suami istri datang, baju juga kadang-kadang tidak matching juga, jadi keributan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Saya kalau sama istri kadang, "Mama ayo, udah terlambat kita, cepat, udah siap nih Papa." "Iya sebentar, alis mama belum lurus." Karena bagi wanita alis itu nomor 1. Betul nggak ibu-ibu? Makanya jago-jago mengukir alis ya. Walaupun beda-beda, ada kayak talang air. Tapi memang begitulah adanya. Lalu ketika sudah pilih baju, ketika warnanya nggak sama komplit, Papa mah nggak sehati. Bajunya nggak pernah menyamain baju mama. Ya iyalah, udahlah kita mah gampang, baju apa yang ada kita udah siap. Kalau istri saya, kalau saya sih kan orang detail. Hari Minggu pelayanan saya udah pikir kemejanya warna apa, pakai jas apa enggak, celananya warna apa, sepatunya apa, saya udah pikirkan, udah siapkan. Tetapi kalau istri saya udah siap bajunya, udah katanya, udah. Tenang aja, udah ready nih katanya. Makeup lama ya. Habis dari muka pindah ke rambut, ya. Karena kalau habis keramas tuh perempuan paling lama Bapak Ibu Saudara, ya. Dia nggak ada di sini jadi jangan takut. Ya. Dia nggak aman.
Aman. Ya, jadi tapi ketika sudah dandan selesai beres, baru dia cari baju. Loh, katanya tadi siap. Ya begitulah kira-kira. Ya, sering aja masalah dalam hidup, selalu ada masalah. Dalam hal kecil pun selalu ada masalah. Tetapi yang menjadi jawaban agar kita tetap kuat dalam setiap masalah adalah apa? Akui Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Masalah mungkin berat, pergumulan mungkin susah, sakit penyakit mungkin membuat kita menjadi lemah dan kadang-kadang menjadi pesimis. Tetapi pagi ini Tuhan bilang, akui Dia dalam hidup kita. Dia akan membawa, mengarahkan kita sehingga kita akan ada dalam jalan yang benar. Percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita di jalan yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal dan terus semangat Bapak Ibu Saudara menjadi pendidik-pendidik yang dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.